Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita untuk perkuliahan di pertemuan kedua di mata kuliah TIK ya. Hari ini kita akan membahas tentang Microsoft Word 2007. Sebenarnya kalau kita daring ini tidak semestinya itu Word-nya Ibu tentukan, itu versinya terserah Word yang saudara gunakan di perangkat PC saudara masing-masing. Boleh Word 2010, boleh Word 2000 yang terbaru ya, ataupun Word 2007. Sebenarnya formatnya tetap sama, cuman itu tampilan dari menu ataupun feature-feature tertentu yang ditambahkan dari versi yang terbaru yang merupakan evaluasi dari versi yang lama. Nah, di sini nanti akan Ibu bandingkan di modul ini atau slide Ibu ini membahas tentang Microsoft Word 2007. Nah, yang Word yang Ibu pakai itu adalah Microsoft Word 2010. Nanti sesuaikan saja dengan lingkungan kerja di Microsoft Word yang saudara gunakan. Nah, untuk yang pertama di lingkungan kerja Microsoft Word ini yaitu adalah Microsoft Office Button yang berfungsi adalah menampilkan file-file yang telah dibuka sebelumnya. Ya, berarti nanti perintahnya adalah open, kemudian menyimpan dokumen itu perintahnya save, kemudian mencetak dokumen itu print, atau mengirim file atau send to email. Nah, untuk melihat perintah pada Microsoft Word 2007 kita menggunakan kita dapat menemukannya di Microsoft Office Button. Nah, yang di sini ya, di Office Button di tanda Windows ya, ini tanda seperti tanda Windows ya, atau tanda Office. Nah, kemudian lanjut, ini yang pertama adalah Microsoft Office Button. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat perbandingannya di sini, saudara lihat. Nah, ini Microsoft Word yang Ibu gunakan. Nah, di sini tidak tanda Microsoft Office Button, cuman di sini langsung kepada tanda file ya, file. Ada save untuk menyimpan tadi ya, open untuk membuka file-file yang sudah pernah kita buat atau kita simpan, kemudian print untuk mencetak, dan save dan send to email. Nah, ini. Nah, kemudian kita lanjut ke lingkungan kerja yang tadi. Nah, yang kedua, nah kalau di 2007 seperti ini tampilannya ya. Nah, yang kedua adalah ribbon, yaitu fasilitas yang diberikan untuk mempermudahkan saudara menemukan perintah-perintah yang biasa digunakan. Nah, ribbon itu di sini ya, ada menu home, insert, page layout, reference, mailing, review, dan view. Nah, bedanya dengan yang 2010 saudara bisa lihat di sini. Nah, 2010 file, home, insert, page layout, referensi, review, view. Nah, kalau Nitro Pro ini adalah tambahan karena Ibu menginstal aplikasi Nitro yang nantinya fungsinya adalah untuk mengkonversi file Word ini menjadi PDF. Nah, hampir sama ya, cuman tampilannya berbeda, tapi fungsi dan fitur-fiturnya tetap sama. Nah, kemudian untuk ribbon, kemudian tabs ribbon ini ya, yang ini namanya commons, yang ini namanya group. Nah, kalau yang ini sampai di sini, ini adalah fungsi untuk
kita pengolahan teks atau font, huruf atau kalimat misalnya yang akan kita ketikkan. Nah, kita mau merubah baik itu style tulisan, size dari ukuran font, baik itu bentuk tebal, kemiringan, kemudian tanda baris bawah. Nah, itu dapat diatur di grup font. Nah, kalau ini grup paragraf, nanti mengatur teks rata kiri, teks rata kanan, teks di tengah, ataupun teks rata kiri kanan. Nah, kemudian kita next. Nah, kemudian yang ketiga adalah quick access toolbar atau bar. Nah, biasanya di sini ya, tanda yang sudah ada simbolnya. Ada di sini ada simbol seperti disket, itu untuk save ya. Nah, ini di paling atas ini disebut dengan quick access bar. Nah, coba bandingkan dengan file Microsoft Office 2010 Word ini. Biasanya ada di atas ini ya. Nah, kemudian lanjut. Di sini saudara bisa menambahkan fungsi-fungsi yang lain dengan mengklik tanda panah ya. Kalau di sini kan adanya cuman save, undo, kemudian redo. Nah, saudara bisa menambahkan di sini new, open untuk memudahkan saudara menjangkau perintah tanpa harus menekan menu file dulu atau menu Office button tadi. Jadi lebih memudahkan ya. Nah, kemudian kalau dicentang semuanya ini kejadiannya. Dan kalau misalnya saudara mau menghilangkan, saudara cukup mengklik ya, klik kanan, kemudian saudara pilih perintah remove from quick access toolbar, maka ini akan hilang nanti. Nah, kemudian untuk yang keempat yaitu contextual tools. Nah, contextual tool ini merupakan nantinya misalnya suatu objek. Nah, seperti ini ya. Saudara memasukkan chart. Nah, kemudian di chart ini untuk pengaturannya saudara harus blok, kemudian contextual tool akan aktif. Nah, saudara akan mengedit chart ini seperti apa. Di sini akan tampil banyak kemudahan yang disediakan oleh Microsoft Office Word. Nah, sesuaikan dengan kehendak atau kebutuhan saudara akan chart ini. Kemudian yang kelima adalah live preview. Nah, kalau live preview ini menampilkan format apa saja yang akan dikenakan pada teks atau label tanpa harus memilih terlebih dahulu format tersebut. Nah, biasanya di sini ini nggak kelihatan ya. Biasa kalau di 2010 ini bisa saya contohkan. Misal saya ketikkan font, nanti live previewnya di sini. Nah, ini live preview tanpa kita harus mengedit di sini. Ya, kita bisa menggunakan format yang sudah dibuat oleh yang sudah dijadikan default oleh Microsoft Office Word. Nah, contoh seperti ini. Kemudian untuk menu selanjutnya yaitu mini menu. Mini menu itu akan tampil pada saat kita pemilihan teks secara otomatis. Nah, contoh di sini misalnya kita mau block speed. Nah,
maka akan dengan sendirinya menu yang ini akan muncul seketika kita memblok speed ini. Ini memudahkan kita secara langsung tanpa kita harus pergi ke menu home ya, untuk memilih pengaturan untuk kata ini. Kemudian next base ya. Nah, next saudara nanti coba membuat daftar isi dan daftar pustaka yang nantinya modulnya akan Ibu berikan kepada saudara. Nanti daftar isinya, format daftar isinya bisa saudara ketik dari buku yang terdekat dengan saudara ya. Nah, di sini modulnya, ini modul untuk panduan saudara. Nah, untuk daftar isi dan daftar pustaka itu formatnya itu menggunakan tulisan Times New Roman. Nah, di sini ukurannya adalah 12. Untuk penulisan karya tulis ilmiah, saudara harus menggunakan style font ini, Times New Roman. Ukurannya harus 12. Kemudian bagaimana pengaturannya seperti ini. Ini style menu, saudara cari stylenya Times New Roman, kemudian ukurannya 12. Nah, seperti ini. Kemudian lanjut. Nah, ini kan sudah dibuatkan nih lembar pengesahan, lembar pengesahan bab 1 pendahuluan. Nah, untuk mengatur daftar isi, saudara pilih paragraf dan pilih tabs ya, atau tabs ini. Kemudian langsung saudara atur ukuran headernya 14,5. Di sini ya, defaultnya 14,5. Kemudian centang. Apabila nanti menekan tabs, saudara nanti akan disuguhkan secara otomatis tanda titik-titik ini, ukurannya adalah 14,5. Lalu oke. Kemudian nanti hasilnya akan seperti ini. Saudara lembar pengesahan, kemudian kasih spasi, kemudian saudara tekan tulisan tab, kemudian maka secara otomatis dia akan secara otomatis di sini membuat titik-titiknya. Nah, halaman berapa yang saudara saudara bisa mengetikkan langsung di sebelah tanda titik-titik ini. Kemudian untuk ini cara membuat cara membuat 1.1 saudara untuk apa ya? Untuk bullet numbering saudara bisa menggunakan simbol 1, 2, 3 untuk bullet numbering yang di bawah bab 1 pendahuluan ini. Nah, ya, titik 1. Nah, lalu oke. Nah, maka kan hasilnya seperti ini. Nah, biasanya kan untuk penulisan karya tulis ilmiah itu seperti ini. Ya, kemudian 1.1 saudara ketikkan latar belakang, kemudian enter, dia akan otomatis 1.2 rumusan masalah. Nah, seperti itu. Kemudian untuk mengatur paragraf, saudara klik menu page layout, kemudian klik group untuk page setup yang ada di sini. Kemudian pilih
Nah, ini mengatur ukuran top atau bagian atas 3 cm untuk membuatnya seperti format karya tulis ya. Top 3, kemudian left 4. Kemudian untuk bottom, biasanya penulisan karya tulis ilmiah itu adalah 3 3 3 3 4 3. Left 4, kenapa diempatkan? Karena di bagian kiri itu pada saat kita cetak Word-nya ya menjadi sebuah hard copy atau hasil cetakan, biasanya di sebelah kiri itu untuk penjilitan, makanya jaraknya kita kasih 4 cm. Lalu oke. Kemudian mengatur halamannya. Nah, saudara bisa menekan menu insert, kemudian page number ya. Ini biasanya sudah diatur oleh Microsoft Word sendiri. Saudara tinggal memilih mana yang saudara suka atau sesuai dengan ketentuan karya ilmiah. Nanti file ini akan saya share, saudara bisa melakukan prakteknya sesuai dengan modul ini. Oke, bagi yang saudara tidak paham, nanti saudara bisa tanyakan di grup WhatsApp ataupun grup yang nanti saya buat di Google Classroom. Oke, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk daftar pustaka, saudara bisa mengetiknya menggunakan buku terdekat dari saudara. Pasti ada daftar pustaka, kemudian pasti ada daftar isi. Coba-cobakan sesuai dengan yang ada di sana. Kemudian ini contoh modul praktikumnya, nanti saudara cobakan. Oke, baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.